Halo, saat kembali lagi di channel Tuan Topeng. Nah, pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama Kak Febri. Kita akan membahas lanjutan dari materi sistem koordinat, yaitu menentukan kedudukan sebuah titik dengan titik asal dan titik lain, serta menentukan jarak antara dua buah titik. Tujuan pembelajaran di video ini adalah yang pertama, mengamati kedudukan suatu titik pada koordinat kartesius terhadap titik asal dan titik lainnya. Yang kedua, mendeskripsikan dan menuliskan langkah-langkah secara terurut dalam menentukan jarak dua buah titik dalam diagram kartesius. Yang terakhir, menentukan jarak antara dua titik pada diagram kartesius. Nah, kita langsung masuk ke materi intinya. Yang pertama, menentukan kedudukan sebuah titik dengan titik asal atau 0, dengan koordinat 0,0. Nah, perhatikan gambar 5 ini. Nah, sini kakak mempunyai gambar berupa suatu titik A berada di koordinat 3,2 dan juga titik asal yaitu 0,0. Nah, sekarang kita akan menentukan kedudukan sebuah titik dengan titik asal atau 0,0. Nah, caranya mudah untuk menentukan kedudukan sebuah titik dengan titik asal. Jadi seperti ini, caranya seperti ini. Untuk pertanyaannya, tentukan kedudukan titik A terhadap titik asal. Nah, berarti kalau terhadap titik asal, berarti terhadap titik ini, titik asal 0,0. Jadi dari sini, dari titik asal ke titik A. Misalkan, bayangkan titik asal ini adalah kamu sendiri, lalu kamu berjalan ke titik A. Nah, tapi dengan syarat kamu berjalan hanya melewati angka-angka ini 1, 2, 3. Nah, 2, 3 nggak boleh miring, nggak boleh longko-longko gini, harus lurus mengikuti angka. Nah, gampang sekali untuk menentukan kedudukan titik asal. Bayangin aja kalau kamu ini di titik asal sini lalu ke titik A dengan melewati angka-angka ini. Nah, seperti ini terhadap titik 0. Jadi pertama-tama karena satu koordinat itu dimulai dengan X, ya, nilai X dan diakhiri dengan Y, maka kita menentukan kedudukan titiknya terhadap X terlebih dahulu. Nah, kita akan berjalan dari sini ke titik yang mendekati titik A, ya, koordinat yang mendekati titik A. Nah, dari sini kita berjalan 1, 2, 3. Nah, sini X-nya kita dapat tulis 3. Lalu lanjut ke Y. 1, 2. Nah, sampai di titik A. Yang artinya kedudukan titik A terhadap titik asal atau 0,0 adalah 3,2, sama seperti koordinat A. Begitu. Nah, lanjut. Atau yang kedua, menentukan kedudukan sebuah titik dengan titik lain atau A, B. Nah, perhatikan gambar ini. Nah, kakak punya gambar 3 titik di koordinat kartesius. Nah, pertanyaan adalah, yang pertama, menentukan kedudukan titik A terhadap titik B. Nah, untuk menentukan kedudukan titik A terhadap titik B mudah sekali. Nah, untuk menentukan kedudukan titik A terhadap titik B, kita berarti dari titik B ke titik A. Nah, yang berarti kita seperti yang tadi ya, didahului dengan X, nilai X, lalu diakhiri dengan Y. Oke, kita tentukan dulu dari X, jarak dari sini, dari kamu di titik B ke, bayangin saja kamu di titik B lalu kamu jalan ke titik A. Nah, tapi lurus seperti tadi, nggak boleh miring, nggak boleh lewat atau bengkong-bengkong gitu, nggak boleh, harus lurus melewati angka-angka. Nah, lanjut untuk menentukannya kedudukannya, ini adalah caranya ya. Dari X dulu seperti tadi, 1, 2, 3, 4. Nah, X-nya sebanyak 4. Nah, 4 apa? 4 satuan ke kanan. Berarti positif.
tidak negatif. Nah, untuk Y-nya karena ini di posisi yang sama antara B dengan A maka 0. Sehingga kedudukan titik O terhadap titik B adalah 4,0. Nah, lanjut. Yang kedua, pertanyaan kedua, tentukan kedudukan titik A terhadap titik D. Nah, berat titik C, masuk akal seperti itu ya. Nah, titik C ini. Nah, coba kita lihat kedudukan titik C terhadap kedudukan titik A terhadap titik C ini. Nah, coba kita lihat seperti cara yang menentukan kedudukan titik dengan titik asal. Sama seperti tadi, kita menekannya melalui yang pertama dulu X dulu, baru Y-nya diakhiri dengan Y. Nah, yang pertama-tama kita dari C ke A, tapi nggak boleh miring, jalannya harus melewati angka-angka ini. Nah, seperti tadi yang caranya menentukan kedudukan sebuah titik dengan titik asal. Nah, seperti tadi, caranya seperti tadi, 1. Nah, 1 kemana? 1 ke kanan. 1 ke alias positif. Lalu sekarang untuk yang Y yang ke atas, vertikal. Nah, 1, 2, 3. Nah, untuk Y bergerak sebanyak 3 satuan ke atas atau ke atas ya, alias positif. Bilangan itu tersebut positif. Nah, jadi kedudukan titik A terhadap titik D adalah 1,3. Nah, seperti itu. Cara-caranya untuk menentukan kedudukan sebuah titik dengan titik lain maupun kedudukan titik asal itu sama semua. Seperti itu. Jadi, bayangkan aja kamu berada di titik sini terhadap misalnya ya ditanyakan aja tentukan kedudukan titik B terhadap titik C. Nah, berarti kita menentukan terhadap titik C dulu, baru ke titik B. Anggap saja titik C ini adalah titik kamu berada, sedangkan kamu akan menuju ke titik B. Nah, seperti itu. Nah, mudah. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi yang berikutnya. Yang berikutnya adalah jarak dua titik dalam koordinat kartesius. Nah, apa itu sebuah jarak dua titik dalam koordinat kartesius dan gimana cara menentukannya? Nah, kita akan lihat ini. Jarak dua titik dalam koordinat kartesius di mana jarak tersebut ditentukan oleh satu titik yang diketahui terhadap titik yang lain yang diketahui. Jadi, panjangnya seperti ini. Misalnya ini kakak punya titik A. Nah, titik A ini berada di kiri koordinat kartesius, sedangkan kakak juga punya titik B yang berada di kanan koordinat kartesius. Nah, jaraknya itu bisa langsung miring, nggak usah pakai kedudukan seperti tadi. Nah, untuk menentukan jarak dua titik tersebut, mari kita lihat dulu teorema Pythagoras yang akan kita pelajari pada semester 2. Nah, kita akan membahas singkat saja untuk teorema Pythagoras. Secara singkat, teorema Pythagoras mengatakan apabila dalam suatu segitiga siku-siku, kuadrat sisi miringnya sama dengan jumlah kuadrat sisi samping dengan jumlah kuadrat sisi depan, atau dapat kita tulis sebagai berikut. Nah, ini segitiganya. Nah, kuadrat sisi miring berarti sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi samping, berarti sisi samping, ini maksudnya sisi samping ya, bentar Kak. Sisi samping kuadrat ditambahkan dengan sisi depan kuadrat. Nah, sisi samping kuadrat ditambahkan dengan sisi depan kuadrat. Jadi sisi miring ini adalah jumlahan dari kuadratnya masing-masing sisi depan ditambah dengan sisi samping kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kakak punya segitiga seperti ini. Nah, kita akan menentukan menggunakan teorema Pythagoras untuk panjang dari B ke C atau sisi miring, katakanlah seperti itu. Nah, sebelumnya kita akan mengetahui panjang sisi depan dan sisi miring terlebih dahulu. Nah, kita akan menentukan panjang
sisi depannya terlebih dahulu. Nah, dari A ke C ini ya, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti sisi depan ini berjarak 4 satuan. Nah, sekarang lanjut ke sisi samping. Nah, sisi samping yang ini ya, sisi samping yang ini, yang B ke A. Nah, B ke A, 1, 2, 3. Nah, panjangnya adalah 3 satuan. Nah, sehingga dari informasi-informasi ini kita bisa dapatkan misalnya sebagai berikut. Sebentar, ada kesalahan. Terus lagi. Nah, sisi miring kuadrat sama dengan sisi depan kuadrat ditambah sisi samping kuadrat. Nah, kita substitusikan atau masukkan nilai sisi depannya ke dalam rumus Pythagoras. Sisi miring kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Lalu selanjutnya kita akan menjumlahkan 4 kuadrat sama dengan 16. Lalu 3 kuadrat sama dengan 9. 16 tambah 9 sama dengan 25. Nah, setelah itu kita kuadratkan kedua sisinya, kita akar kuadratkan kedua sisi dari rumus Pythagoras. Jadi akar kuadrat dari sisi miring kuadrat sama dengan akar kuadrat dari 25. Sisi miring sama dengan 5. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk pelajaran Pythagoras, teorema Pythagoras ini dapat selengkapnya, kita bisa melihat selengkapnya di semester 2 nanti. Kita akan bahas lebih lanjut mengenai teorema Pythagoras. Nah, lanjut. Rumus jarak dua buah titik dalam koordinat kartesius. Nah, dengan rumus tadi, jika kita bisa memperumum dari teorema Pythagoras tersebut dengan sembarang titik B dan titik C, maka rumus jarak dua buah titik dalam koordinat kartesius adalah, ini ada salah tulis lagi, BC. Nah, jika kita berumum tadi dengan teorema, kita punya teorema Pythagoras, lalu kita juga punya dua sembarang titik, yaitu B dengan koordinat x1, y1 dan titik C dengan koordinat x2, y2. Maka rumus jarak dua buah titik dalam koordinat kartesius adalah BC sama dengan akar dalam kurung x2 min x1 kuadrat ditambah dalam kurung y2 min y1 dalam kurung tutup kuadrat. Nah, untuk mempermudah pemahaman kalian, nah kakak punya contoh soal nih. Dua buah titik A dan B terpisah dari jarak D. Jika koordinat titik A 3, min 2 dan B min 3,4, maka tentukanlah jarak antara titik A dan B. Nah, diketahui titik A berkoordinat di 3, min 2, maka x1 nya 3 dan y1 nya min 2. Titik B dengan koordinat min 3,4, maka x2 nya min 3 dan y2 nya sama dengan 4. Lalu dengan menggunakan rumus di atas tadi, maka jarak AB sama dengan akar min 3. Kita substitusikan dengan rumus tadi, rumus yang sebelumnya. Nah, tadi x2 diketahui adalah min 3, lalu x1 nya adalah 3. Nah, y2 nya 4 dan y1 nya min 2, sehingga kita substitusikan dengan rumus yang ini, x2 nya min 3, x1 nya 3. Nah, berarti min 3 dikurangi 3 dalam kurung tutup kuadrat ditambah dalam kurung buka 4 kurangi min 2. Kenapa kok di sini di dalam untuk angka negatif di dalam kurung? Karena dalil bilangan negatif seperti itu. Jadi setiap ada bilangan negatif,
setiap ada bilangan negatif, maka wajib menggunakan tanda kurung seperti ini. Nah, 4 dikurangi negatif 2 kuadrat. AB sama dengan akar dari min 6 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. 36 ditambah 36 sama dengan 72. Nah, akar 72 sama dengan 6 akar 2. Sehingga kesimpulannya jarak antara titik A dengan koordinat koma min 2 dan B dengan koordinat min 3,4 adalah 6 akar 2 satuan. Nah, 72 lalu jadi 6 akar 2 ini dari mana? Nah, penyederhanaan akar seperti ini. 72 kita bisa sederhanakan menjadi 36 dikali 2 sama dengan akar 36 dikalikan akar 2. Nah, sama dengan akar 36 adalah 6 dikali akar 2 akar 2, tetap akar 2, sehingga 6 akar 2. Nah, seperti itu. Sehingga kita dapatkan 6 akar 2 satuan jarak antara titik A dan titik B tadi. Nah, oke, sampai sini jika ada pertanyaan atau ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan melalui Poll Everywhere atau di WhatsApp group. Nanti kakak akan bagikan linknya untuk Poll Everywhere-nya. Nah, untuk latihan soal kalian, untuk memperpaham proses pemahaman kalian, nah, kerjakan 4 buah soal yang sudah disediakan oleh kakak di Google Classroom. Nanti kakak sudah sediakan tugas yang harus kalian kerjakan di Google Classroom sebelum kelas selesai. Nah, sekian dari kakak untuk materi-materi kali ini. Semoga bermanfaat dan mempermudah kalian dalam memahami materi kedudukan sebuah titik dan juga jarak antara dua buah titik. Dan sekian dari kakak, terima kasih, bye bye.